Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi akuntansi lembaga atau instansi pemerintah kali ini yaitu akuntansi aset tetap. Nah, yang pertama di sini pengertian dari aset tetap. Nah, di sini menurut PSAP nomor 7 itu menyatakan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau lebih dari 1 tahun atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jadi untuk aset tetap di pemerintah itu ya aset yang memiliki wujud dan masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun atau jangka panjang dan bisa digunakan untuk kegiatan pemerintah maupun untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nah, di sini kriteria aset tetap itu ada 5. Yang pertama itu berwujud, pastinya harus berwujud, lalu mempunyai masa manfaat yang lebih dari 12 bulan atau 1 tahun, lalu biaya perolehannya itu bisa diukur, maksudnya bisa dihitung, lalu tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Jadi aset tetap ini tidak untuk dijual dalam kegiatan operasi atau kegiatan operasional perusahaan atau pemerintah, lalu diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kemudian ada klasifikasi dari aset tetap. Nah, di sini untuk aset tetap pemerintah, klasifikasinya yang pertama itu ada tanah, lalu peralatan dan mesin, kemudian ada gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, sama konstruksi dalam pengerjaan. Nah, ini yang termasuk dalam aset tetap di pemerintahan. Lalu ada pihak terkait dalam akuntansi untuk aset tetap ini. Itu ada 5 pihak-pihak yang terkait, yaitu ada kuasa BUD, PPKD, pengguna barang, pengelola barang, sama PPK SPKD. Nah, untuk pengakuan aset tetap, di sini pengakuan aset tetapnya ini ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Jadi aset tetap akan diakui pada saat asetnya ini telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya secara keseluruhan atau pindah penguasaannya si aset tetap ini ke pemerintah. Lalu perolehan aset tetap. Nah, di sini perolehan aset tetap ini bisa 2. Yang pertama perolehan itu pada saat pembelian ini bisa pembayaran sekaligus, pembayaran termin, atau pakai lump sum. Lalu ada pertukaran aset, donasi, swakelola, dan lain-lain. Jadi bisa 2 perolehan aset tetap ini seperti yang sudah disebutkan. Nah, lalu ada pengukuran aset tetap. Aset tetap ini dinilai dengan biaya perolehan, sama jika tidak bisa menggunakan biaya perolehan, itu kita lihat dengan nilai wajar pada saat perolehan si aset tetap ini. Nah, jadi aset tetap yang dinilai dengan biaya perolehan, jadi biaya perolehannya ini kan jumlah uang atau kas yang telah atau masih wajib dibayarkan, atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asetnya ini diterima dalam kondisi dan siap dipergunakan. Jadi itu seluruh biaya perolehan untuk memperoleh aset tersebut. Jikalau untuk nilai wajar, nah nilai wajar di sini adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Jadi nilai wajar ini nilai yang jika melakukan pertukaran aset atau melakukan penyelesaian aset, nilai wajar pada saat itu aset itu sebenarnya berapa, jadi itu merupakan nilai wajar, beda dengan nilai biaya perolehan. Lalu ada pencatatan aset tetap. Di sini ada 6. Yang pertama, pencatatan itu harus dilengkapi dengan dokumen valid pada saat tanggal perolehan aset tersebut. Lalu perolehan aset tetap yang memenuhi kriteria aset donasi itu dicatat sebagai pendapatan operasional. Aset tanah harus dilengkapi dengan sertifikat hak milik ataupun HGB atau dokumen sah lainnya. Lalu mutasi aset atau barang antar SKPD harus dicatat pada saat tanggal terjadinya, baik sebagai penghapusan aset, jika penghapusan aset itu akan dibuatkan berita acara dan bukti memorial, atau peminjaman aset. Nah, ini dicatatnya secara off balance sheet.
Lalu aset tetap selain tanah ini harus disusutkan setiap periode. Lalu dibuatkan rincian daftar aset tetap setiap akhir periode, meliputi jenis aset tetapnya apa, tanggal perolehannya, nilai perolehannya, penghapusan jika ada penghapusannya, lalu penyusutan aset tetapnya kecuali tanah. Nah, untuk perlakuan pajaknya di sini ada dua. Yang pertama, atas belanja aset tetap berupa barang, ini yang dipungut pajaknya itu PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari DPP apabila pembeliannya ini melebihi 2 juta, lalu PPN 10% apabila pembayarannya melebihi 1 juta. Nah, kalau untuk belanja aset tetap berupa jasa, ini dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP dan PPN 10% apabila pembayarannya melebihi 1 juta. Kemudian untuk pembayaran pajaknya ada dua mekanisme LS yang dibayar oleh BUD atau PPKD, lalu mekanisme UP, TU atau GU itu dibayar oleh bendahara. Nah, di sini ada contoh dari perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus. Jadi kan tadi ada perolehan aset tetap yang pembelian. Nah, ini ada yang pembeliannya dengan cara pembayaran sekaligus. Nah, di sini contohnya yang pertama, tanggal 2 April 2018 Dinas Pendidikan beli 10 printer dengan bukti BHST barang atas pembelian 10 unit printer seharga 700.000 per unit. Nah, ini sudah termasuk pajak. Nah, kita buatkan di sini itu ada dua jurnal untuk yang yang perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus. Ini jurnal LO atau neraca kita buat. Di sini uraiannya ini kita pakai akun printernya berarti 7 juta karena kan 700.000 per unit, dan di sini dia unitnya ada 10 printer. Nah, kita kreditkannya itu utang belanja modal peralatan dan mesin. Jadi untuk akun kreditnya itu kita pakai utang belanja modal peralatan dan mesin. Nah, sedangkan untuk jurnal LRA-nya di sini pakainya itu akun belanja. Kayak biasa untuk LRA itu selalu pakai akun belanja. Kalau yang di LO atau neraca ini printer itu pakai ini dia termasuk ke akun aset. Nah, di sini untuk LRA pakai akun belanja modal pengadaan printer pada perubahan SAL. Lalu contoh yang kedua masih yang pembayaran sekaligus. Tanggal 10 April PPKD menerbitkan SP2DLS untuk pembayaran pembelian dari soal yang nomor 1 tadi. Nah, pajak yang dipungut ini PPh pasal 22 dan PPN atas pengadaan barang. Nah, di sini itu masuknya ke jurnal LO atau neraca. Nah, tanggal 10 April untuk yang tadi kan di tanggal yang sebelumnya di soal yang pertama untuk tanggal 2 April itu tadi jurnal LO-nya itu mengkreditkan utang belanja modal peralatan dan mesin karena tadi masih dalam bentuk utang, terus tanggal 10 sudah dibayar pembeliannya, jadi utangnya kan habis. Nah, makanya utang belanja modal peralatan dan mesinnya ini di tanggal 10 ditaruh di debit 7 juta dan di kreditnya RKPPKD sebesar 7 juta. Jadi akan muncul akun RKPPKD sebesar 7 juta. Nah, selanjutnya untuk pencatatan pajaknya, ini kan dibilangnya PPh pasal 22 dan PPN-nya. Nah, di sini itu kita kalikan tadi tarif dari PPh-nya itu berapa sama PPN-nya berapa dikalikan dengan belanjanya, jumlah belanjanya berapa. Nah, di sini tinggal kita masukkan ke RKPPKD-nya di debit, lalu utang PPh sama utang PPN-nya berapa itu di kreditkan karena masih dalam bentuk utang. Lalu yang kedua untuk perolehan aset tetap dengan sistem pembayaran termin. Tadi yang pertama pembayaran sekaligus, nah ini pembayaran termin. Tanggal 1 Juli 2018 SKPD membayar uang muka kerja 25 juta untuk membangun garasi atau pool. Nah, tanggal 1 September 2018 SKPD membayar termin pertama 50 juta dengan tingkat penyelesaian ini 75%. Nah, lalu tanggal 1 November membayar termin yang kedua 20 juta.
sekaligus pelunasan yang disertai dokumen serah terima barang. Jadi di tanggal 1 November ini sudah dilunasi yang 20 juta itu termasuk pelunasannya. Nah, di sini ada dibuatkan beberapa jurnal. Ini tanggal 1 Juli yang pada saat membayar uang muka kerja 25 juta. Nah, ini dicatatnya di uang muka pengadaan garasi atau pool. Nah, ini untuk yang jurnal LO atau neraca nih, yang uang muka pengadaan garasi atau pool pada RK PPKD. Pokoknya kalau untuk jurnal LO atau neraca itu dia pakai masuk ke akun aset uang muka. Nah, di bawahnya untuk belanja modal pengadaan bangunan gedung garasi atau pool pada perubahan SAL ini jurnal LRA-nya. Jadi dibuatkan 2 jurnal juga. Nah, yang untuk LRA ini masuk ke akun belanja. Nah, lalu tanggal 1 September yang membayar termin pertama itu masuk ke akun konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan sebesar 50 juta. Lalu mengkreditkan uang muka pengadaan garasi atau pool. Jadi ini jurnal LO atau neracanya. Tadi kan uang muka pengadaan garasi atau pool di tanggal 1 Juli itu 25 juta. Dikreditkan jadi uang mukanya habis dan muncullah utang belanja modal sebesar 25 juta karena konstruksi dalam pengerjaannya tadi dibayarnya 50 juta sedangkan uang mukanya sudah habis, jadi udah masuk ke akun konstruksi dalam pengerjaan, sisanya itu di utang belanja modal sebesar 25 juta. Nah, lalu tanggal di sini dicontohkannya tanggal 5 September setelahnya. Nah, yang tadi utang belanja modal yang 25 juta itu udah dilunasin. Nah, makanya utang belanja modalnya ini didebitkan dan mengkreditkan akun RK PPKD sebesar 25 juta. Nah, ini untuk jurnal LO atau neraca. Sedangkan di jurnal LRA ini dibuat lagi pada saat pelunasannya belanja modal atau pengadaan bangunannya didebitkan lagi 25 juta, lalu ada perubahan SAL sebesar 25 juta. Nah, lalu untuk yang tanggal 1 November di sini kan masuk konstruksi dalam pengerjaan debit 45 juta, utang belanja modalnya muncul lagi 45 juta. Dan di sini kita lihat total dari keseluruhan untuk menyelesaikan untuk membeli aset tetap ini kan totalnya 25 juta ditambah 50 tambah 20. Nah, totalnya ini kan 95 juta. Nah, di awal itu karena sudah ada uang muka, terus tadi di tanggal 1 September uang mukanya itu dikreditkan 25 juta dan udah masuk ke akun konstruksi dalam pengerjaan sebesar 50 juta. Berarti akun konstruksi dalam pengerjaan ini sudah dibayarkan 50 juta. Berarti masih ada sisa 45 juta lagi. Dilihat dari sini total keseluruhannya 95 juta, makanya sisanya 45 juta lagi. Jadi tanggal 1 November di sini kan disebutkan tanggal 1 November itu membayar termin kedua sekaligus pelunasan. Karena sudah melakukan pelunasan, makanya ini semuanya di total sisa dari konstruksi dalam pengerjaan itu adalah 45 juta. Karena tadi di tanggal 1 September sudah masuk 50 juta. Makanya di sini saldonya 45 juta, lalu utang belanja modalnya 45 juta. Karena tadi kan di tanggal 5 September utang belanja modalnya sudah dihapuskan lagi, makanya di tanggal 1 November dia muncul lagi dan bertambah dari 25 juta yang pembayaran termin tanggal 1 September sama tanggal 1 November itu pembayaran termin kedua, itu utang belanjanya jadi muncul lagi, jadi totalnya 45 juta. Lalu dibuatkan juga di sini tanggal 5 November contohnya utang belanja modalnya didebitin lagi, jadi dihabisin lagi utang belanja modalnya dan mengkreditkan akun RKPPKD sebesar 45 juta. Lalu baru di bawahnya kita buat jurnal LRA-nya untuk akun belanja pada perubahan SAL sebesar 45 juta, dan di paling terakhir baru nanti dibuatkan akun bangunan gedung garasi atau pool. Kan sudah jadi tuh bangunannya, totalnya 95 juta kan di sini. Nah, baru yang konstruksi dalam pengerjaan yang tadi di debit itu ada 2, tanggal 1 September sama 1 November dikreditkan sebesar 95 juta. Jadi aset tetapnya sudah jadi masuk ke akun bangunan gedung atau garasi pool. Bangunan gedung garasi atau pool.
Nah, lalu yang ketiga, perolehan aset tetap dengan cara swakelola. Di sini SKPDPU membangun tempat parkir secara swakelola. Biaya tukangnya 10 juta, biaya bahan bangunannya 25 juta, dan biaya penunjang seperti listrik dan sewa peralatan 5 juta. Nah, jadi seluruh harga perolehannya itu didapatkan dengan cara mentotal seluruhnya, tadinya dapatlah 40 juta. Nah, ini untuk perolehan aset dari swakelola. Nah, kemudian yang keempat, perolehan aset tetap secara gabungan atau lump sum. Di sini Dinas Pendidikan contohnya membeli secara gabungan sebidang tanah seluas 500 meter persegi beserta gedung 2 tingkat yang berada di atas tanah tersebut dengan biaya perolehan 3 miliar 200 juta. Biaya ST-nya ditandatangani tanggal 7 September. Nilai wajar atau harga pasar tanah di daerah tersebut 1.800.000 per meter persegi. Sementara gedung yang setipe yang dibeli oleh Dinas Pendidikan ini punya nilai wajar sebesar 2 miliar 700 juta. Dan di sini kita hitung dulu untuk tanahnya. Tadi kan tanahnya luasnya itu 500 meter persegi. Nah, nilai wajarnya ini kan tadi 1.800.000. Jadi dikali dulu 1.800.000-nya dikali sama jumlah tanah yang dibeli dibagi sama total jumlah luas tanahnya dikali sama harga atau nilai wajar tanahnya itu ditambah sama 2 miliar 700 juta ditambah sama nilai wajar si gedung. Jadi ini untuk mencari nilai wajar gabungannya. Lalu dikalikan dengan 3 miliar 200, yaitu biaya perolehan untuk mendapatkan aset tersebut. Nah, jadi kita dapatkan di sini nilai tanah itu sebesar 800 juta. Lalu untuk gedung ini kan tadi nilai wajarnya sudah diketahui 2 miliar 700, tinggal dibagi sama nilai wajar tanah ditambah sama nilai wajar gedungnya dikali biaya perolehannya, dapatlah berarti nilai gabungannya si gedung ini 2 miliar 400 juta. Nah, kan udah dapat nih nilai wajar si tanah dan gedung ini, dibuat jurnalnya. Untuk nih tanahnya kita masukkan ke akun tanah untuk bangunan sebesar 800 juta, lalu bangunan gedung kantor 2 miliar 400 juta. Nah, makanya itu biaya perolehannya didapat 3.200.000. Kalau ditambah totalnya sama 3.200.000. Untuk akun kreditnya itu masuk ke utang belanja modal tanah sama utang belanja modal gedung dan bangunan. Nah, ini untuk yang masih di perolehan aset tetap secara gabungan, di tanggal 15 Septembernya diterbitkan SP2DLS untuk pembayaran pembelian gedung dan tanah tersebut. Tadi kan masih masuk ke akun utang. Nah, sekarang untuk pembayarannya tinggal dibalik utang belanja modal tanah sama utang belanja modal gedung bangunan tadi didebitkan dan kreditnya RKPPKD. Sedangkan untuk LRA langsung dimasukkan ke, karena ini kan sudah kasnya itu sudah keluar, maka dibuatkan jurnal LRA juga. Lagi masuknya langsung ke akun belanja modal pengadaan tanah sama belanja modal pengadaan bangunan pada perubahan SAL. Jadi ya untuk jurnal LRA dibuat pada saat kasnya itu keluar atau kasnya itu masuk. Lalu yang kelima ada perolehan aset tetap dengan pertukaran aset. Di sini contohnya tanggal 4 Maret 2018 Pemda menukarkan gedung kantor milik gedung kantor dengan tanah milik pemerintah desa. Gedung ini punya harga perolehan 1 miliar dengan akumulasi depresiasi 600 juta. Nilai wajar gedung yang diserahkan itu 500 juta. Nah, nilai tanah milik pemerintah desa 500 juta. Di sini dibuat jurnalnya. Ini kan ditukarkan tadi nih. Tadi kan tanah yang ditukarkan 500 juta didebit. Akumulasi depresiasi dari gedungnya 600 juta itu didebit. Lalu tadi gedung kantornya karena ditukarkan maka dia dikreditkan 1 miliar dan di sini tinggal dihitung. Tadi kan ditukarkannya dengan tanahnya itu cuma 500 juta sedangkan
gedungnya ini 1 miliar, tapi gedung ini punya akumulasi depresiasi 600 juta. Nah di sini dapatlah setelah ditotal total dari tanah sama akumulasi depresiasi itu ternyata lebih besar, 1 miliar 100 kan totalnya, sedangkan gedung kantornya cuma 1 miliar. Berarti si pemerintah Pemda ini untung, makanya dia dapat surplus penjualan aset dan bangunan sebesar 100 juta. Jadi si pemerintah desa ini untung ketika dia menukarkan gedung kantor yang seharga 1 miliar tapi punya depresiasi penyusutannya itu 600 juta ditukar dengan tanah yang 500 juta. Nah itu ternyata pemerintah daerah mendapatkan untung dari penukaran tersebut sebesar 100 juta. Nah ini perolehan aset tetap dengan hibah, ini yang ke-6. Nah tanggal 16 September 2018 perusahaan non pemerintah memberikan bangunan gedung yang dimilikinya dengan nilai wajar 60 juta untuk digunakan oleh Pemda tanpa persyaratan apapun. Nah untuk jurnalnya, jadi di sini gedung, jadi kan Pemda mendapatkan gedung, makanya mendebitkan gedung 60 miliar, maaf. Di sini 60 miliar pada pendapatan hibah dari lembaga swasta. Jadi akunnya pendapatan hibah dari lembaga swasta, karena tadi kan gedung ini didapat dari hibah dari perusahaan swasta. Nah, kemudian di sini ada pengeluaran setelah perolehan. Jadi yang pertama, pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap ini yang memperpanjang masa manfaat atau yang memungkinkan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Lalu istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan nilai aset ini disebutnya kapitalisasi. Penerapan kapitalisasi ditetapkan dengan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria atau suatu batasan jumlah biaya atau capitalization threshold. Nah, ini sudah ditentukan dengan jumlah tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran ini harus dikapitalisasi atau tidak. Jadi bisa ada penambahan nilai asetnya atau enggak. Nah di sini contohnya kapitalisasi aset tetap. Tanggal 27 Oktober 2018, Dinas Pendidikan Kota Berkah melakukan renovasi gedung kantor. Jadi masa manfaat gedungnya ini bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun setelah direnovasi. Nah kegiatan renovasinya ini menghabiskan biaya 50 juta dengan mekanisme pembayaran LS. Lalu batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi Pemkot atau pemerintah Kota Berkah itu 10% dari nilai perolehan gedung. Jadi ada batas kapitalisasinya. Nah itu ditetapkan sesuai peraturan pemerintahnya masing-masing. Sedangkan nilai historis gedung yang tercatat di neraca itu 300 juta. Nah di sini kegiatan renovasinya ini memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Bisa dilihat dari jurnalnya di sini. Kita buat 2 jurnal, ada LO sama LRA. Jadi untuk LO nya ini bangunan gedung kantornya itu kan tadi tambahan biayanya 50 juta di debit, lalu kita kredit RKPPKD 50 juta. Nah untuk masuk ke LRA nya ya masuk ke akun belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor pada perubahan SAL. Kemudian untuk penghentian dan pelepasan aset tetap. Yang pertama, suatu aset tetap ini dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila asetnya secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi lagi. Contohnya ini tanggal 30 Desember 2018 berdasarkan SK penghapusan barang milik daerah, Pemda menghapus 1 buah sepeda motor karena rusak. Sepeda motor ini dibelinya 5 Januari 2013 dengan harga 15 juta. Akumulasi penyusutannya ini sampai 30 Desember 2018 itu 12 juta. Dan di sini dibuatkan jurnal akumulasi penyusutan alat angkatan darat bermotor 12 juta. Tadi 12 juta ini akumulasinya defisit penghentian. Nah, di sini kita lihat dulu tadi kendaraan bermotor yang dihentikan itu harga belinya 15 juta. Sedangkan akumulasi penyusutannya 12 juta. Jadi di sini rugi ketika menghentikan aset tersebut. Makanya defisit penghentian aset sebesar 3 juta.
Nah, kemudian yang kedua, penghentian dan pelepasan aset yang disebabkan karena pemusnahan, pemindah tanganan maupun sebab lain. Nah, ini untuk pemusnahan aset tetap, ini bisa kita masukkan ke 4 jurnal. Pertama, dicatat perubahan kondisi aset tetapnya ke kondisi rusak. Jadi kalau mau dimusnahkan, kita buat dulu nih jurnal untuk aset tetap ini kita pindahkan ke kondisi rusak. Jadi aset lainnya di debit, lalu akumulasi penyusutan asetnya berapa pada aset tetapnya. Jadi aset lainnya ini maksudnya yang kayak tadi defisit atau surplusnya. Jadi dilihat akumulasi penyusutannya berapa, aset tetapnya berapa. Nah, lalu untuk mencatat penyerahan aset lainnya ke PPKD, di sini kita masukin ke akun RKPPKD pada aset lainnya. Di sini maksudnya pemusnahan aset tetapnya ini pokoknya aset lainnya di sini masuknya. Lalu mencatat penerimaan aset lainnya, tinggal dibalik aset lainnya pada RKPPKD, sama mencatat penghapusan aset lainnya. Ini defisitnya baru. Defisit penghentian aset lainnya pada aset lainnya. Nah, ini untuk yang pemindah tanganan aset tetap. Di sini mencatat penyerahan. Nah, ini akunnya RKPPKD-nya di debit, akumulasi penyusutannya berapa pada aset tetapnya. Terus yang kedua, mencatat penerimaan aset tetapnya. Ini aset tetap di debit, RKPPKD-nya, RKSKPD ini pakainya dikreditkan pada akumulasi penyusutan aset tetap. Lalu mencatat penerbitan SK penghapusannya, akumulasi penyusutan aset tetap didebitkan, aset lainnya di debit, aset tetapnya di kredit. Nah, untuk mencatat penyerahan aset lainnya kepada pihak lain, tadi kan pemindah tanganan, jadi kita kasih ke pihak lain, jadi kas di kas daerah pada aset lainnya. Lalu ada aset tetap yang hilang. Jadi untuk mencatat aset tetap yang hilang, itu mencatat perubahan kondisinya, akumulasi penyusutan aset tetap di debit, lalu aset tetap di kredit. Nah, ini ada defisit dari penghentian aset lainnya. Nah, untuk mencatat penerbitan SK penghapusan, itu karena dia hilang jadi ada penghapusan aset tetap. Nah, di sini jurnalnya tagihan jangka panjang TGR pada pendapatan TGR. Nah, pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap ini dilakukan setelah terbit SK Kepala Daerah tentang penghapusan barang milik daerah. Lalu ada konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. KDP di sini merupakan pengerjaan aset-aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan. Dan suatu aset berwujud itu harus diakui sebagai KDP apabila besar kemungkinan ini ada manfaat ekonominya di masa yang akan datang, lalu biaya perolehannya bisa diukur, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Lalu untuk pengukuran konstruksi dalam pengerjaan swaklola, ini diakui dan diukur nilainya ini biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, sama biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Nah, untuk pengukuran KDP dikerjakan oleh kontraktor. Ada termin yang dibayarkan kepada kontraktor, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor, pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga. Di sini ada contohnya lagi, tahun 2018 SKPD ABC membangun pasar yang direncanakan selesainya dalam 1 tahun itu 2018. Nilai kontrak bangunan pasarnya 5 miliar. Tapi pada bulan September terjadi bencana alam yang mengakibatkan pembangunannya ini tertunda. Makanya pembangunannya ini tidak bisa selesai di akhir tahun 2018. Nah, tanggal 24 Desember dilakukan pemeriksaan fisik dari kemajuan pekerjaan tersebut. Panitia pemeriksa barang menyatakan fisik pekerjaannya ini telah selesai 80% ternyata di dalam BAST tanggal 24 Desember. Nah, tanggal 27 Desember PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar 4 miliar. Nah, jurnalnya tadi konstruksi dalam pengerjaannya
Ini yang tanggal 24 Desember itu konstruksi dalam pengerjaannya sebesar 4 miliar. Jadi 4 miliar sesuai dengan pembayaran ke kontraktor. Nah, itu masih dalam bentuk utang belanja. Lalu dibuatkan tanggal 27, itu utang belanjanya ini didebitkan dan kita kreditkan RKPPKD. Lalu tanggal 27 itu kita buat juga akun untuk jurnal LRA karena dia kasnya sudah keluar. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada contoh lagi. SKPD ABC membangun stadion dengan 2 tahapan yang terpisah untuk tahun 2017 dan 2018. Di tanggal 10 November 2017 ini dilakukan pembayaran oleh SKPD atas pembangunan tahap pertama gedung stadion 5 miliar ke kontraktor A. Lalu di tahun 2018 itu dikerjakannya sama kontraktor B. Tanggal 1 Desember diserahkan serah terima gedung tersebut dari kontraktor B dan diikuti dengan pelunasannya sebesar 10 miliar dengan mekanisme LS tanggal 20 Desember 2018. Nah, di sini bisa dilihat jurnalnya. Dari yang 2017 itu kan di kontraktor A. Konstruksi dalam pengerjaannya itu 5 miliar pada RKPPKD, lalu belanja modal pada perubahan SAL 5 miliar karena sudah dibayarkan ke kontraktor A. Sedangkan di 2018 konstruksi dalam pengerjaannya 10 miliar pada utang belanja modal 10 miliar. Tadi kan serah terimanya pelunasannya itu 10 miliar. Lalu untuk jurnal bangunan gedung tempat olahraga total keseluruhannya itu 10 miliar, konstruksi dalam pengerjaannya dikreditkan nih 10 miliar. Jadi udah karena udah selesai makanya masuk ke akun bangunan gedung tempat olahraga. Lalu tanggal 20 Desember utang belanja modal 10 miliar itu didebitkan karena sudah hilangkan utangnya, dikreditkan RKPPKD. Lalu dibuatkan juga jurnal LRA-nya itu belanja modal pada perubahan SAL. Nah, sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.